Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, Mbak Novi, Mbak Dinda, siang ini kita lanjutkan. Kemarin kita bahas tentang cerita Jabir ya, yang dalam apa namanya perang Khandaq, orang-orang merasa lapar, lalu dia meminta istrinya untuk masak, menyembelih kambing itu ya. Nah, ngiranya yang mau makan itu cuma sedikit. Ternyata sama Nabi, rombongan orang diajak semua ke rumahnya Jabir. Jadi istrinya Jabir udah ketar-ketir ini gimana, takut nggak cukup gitu. Nah, ketika apa namanya sama Rasulullah, justru malah makanan itu mencukupi semuanya dan bahkan lebih gitu ya. Nah, itu kemarin sampai situ. Lalu sekarang kita masuk ke halaman berapa nih? 158 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadarul musyrikuna wa hasarul muslimina fil khandaq. Dalam perang parit parit ya, Khandaq. Orang-orang musyrik hadir, lalu orang-orang Islam itu mengepung parit itu tadi. Wa hadatsatil karitsatu faqad fatahal yahudu at-tariqa lil musyrikin. Mbak Rinda bantu cari karitsah ya. Tidak tahu ini artinya. Faqad fatahal yahudu, terus orang Yahudi membuka jalan bagi orang-orang musyrik. Wa ausyakal muslimuna alal inkisyaf. Orang Islam hampir membuka kata usiba Sayyidul Ansor Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad hampir terkena panah dalam peperangan. Fajarohahu jurhan syadidan. Jadi terluka sangat serius. Wa arsalallahu, apa tuh Mbak artinya? Belum ya? Apa tuh? Kelihatan kan teacher dictionary-nya. Iya, tapi apa? Katastrofi. Pakai HP belum bisa di apa itu? Di Zoom. Disastrous. Disastrous itu Jadi membuat bencana gitu. Katastrofi. kalau disaster orangnya ya. Apa itu? Disaster itu bencananya. Disastrous Oh, adjektif teacher. jadi Disaster kebencanaan. yang bikin bencana lah ya. Yang bikin bencana. Oh, soal ini kalau fiil enggak, kalau ini kan lihat polanya kan isim fa'ilnya. Oh ya, kalau karisah ya. Bentar. Saya lanjutin deh. Kari. Ini belum. Kurang tak. Tapi Ya, disaster. natural ya Bencana. disaster kan. Oh, berarti karis dan karisa tadi beda ininya ya. Tadi Kalau disaster tadi ini disasternya. adjektif. Oh, Kalau kita berarti dia noun. dia noun. Oh, iya ya. Hanya dengan meninggalkan tak dia jadi adjektif. Sekarang dia Ya. noun. Oh, berarti terjadi bencana karita itu. Wahadharul musyrikuna. Mungkin kita baca sebentar dari yang itu Mbak ya biar agak nyambung ya. Dari halaman yang kemarin. Coba. Wadakhala Rasulullah bil muslimina jami'an wa kana qad rabata ala batnihi hajaro ini. Oh, ini yang Rasul mengikat perutnya ya dengan 2 tali karena lapar. Yang halaman 157 ya.
Hadza wa Jabirun qad asabahul gham. Lalu Jabir ditimpa kegaulan di anak tak amalan yaktia. Tapi makanannya enggak cukup. Oh ya udah sampai situ memang. Lakina Rasulullahi roha yuqasimul lahma wa ta'ama ala sahabah fa akalu jami'an. Tapi Rasul itu malah membagi daging dan makanan itu kepada seluruh sahabatnya. Mereka semua makan. Wa barakallahu li rasulihi fi ta'amihi. Allah memberkahi Rasulnya dalam makanannya. Faqamal muslimuna. Orang-orang muslim itu berdiri. Baqiyat ta'am. Tapi makanannya itu masih tetap. Kama huwalam yangkus minhu syai'un. Kayak enggak berkurang gitu makanannya. Wa kana Yahudu Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah qada ma'ahum Rasulullahi ahdan. Sudah berjanji, mengikat janji kepada Rasulullah an yahmuhu min dhahrihi. Jadi secara zahir itu dia akan menjaga ya. Hatta la yadkhulal musyrikun al-Madinata minal khalfi. Sehingga orang-orang musyrik itu enggak akan masuk Madinah dari luar, dari belakang maksudnya. Fayus bihul muslimuna lukmatan sahlatan fi aidihim. Nah ini kita ngomongin lukmah kemarin ya Mbak. Oke. Lalu wahadaral musyrikuna, orang-orang musyrik hadir, wahasarul muslimina, wahasarul muslimina. Berarti bentar Mbak, pengaman. Halo Mbak. Oke. Iya, teacher. Kasorul muslimina. Berarti di sini orang-orang muslim itu sebagai maf'ulnya ya. Kasoru itu kan mengepung. Fil khondak. Orang-orang muslim malah dikepung di parit. Wahadatsatil karitsatu. Lalu terjadilah bencana. Faqad fatahal yahudu at-tariqa lil musyrikin. Orang-orang Yahudi membuka jalan untuk orang-orang musyrik. Wa ausyakal muslimuna alal inkishaf. Nah, orang-orang muslim itu hampir ya inkishaf tuh kalau asli artinya sih terbuka ya, apa mungkin dia terluka gitu. Hatta uswiba Sayyidul Ansor Sa'ad bin Mu'ad bisahmi bimaktan. Sampai tokoh Ansor yaitu Sa'ad bin Mu'ad itu dia terkena panah dalam pertempuran itu. Fajarohahu jurhan syadidan. Lalu dia terluka. Wa arsalallahu ta'ala alal musyrikin rihan baridatan syadidatan. Kemudian Allah mengirim bagi orang musyrik angin dingin yang sangat dingin. Damarat kullasyai. Yang
Damarot itu menghancurkan segala sesuatu. Fakhofu warohalu. Lalu mereka itu ketakutan dan berpindah. Wa kana hadzal intisaros samai lil mu'minina fil ardi ba'da an da'a Rasulullah qailan. Pertolongan langit kepada orang-orang beriman ini ya yang ada di bumi setelah Rasulullah berdoa. Allahumma munzilal kitabi sari al-hisab. Wahai Allah yang menurunkan kitab dan yang mensegerakan hisab. Maksudnya balasan. Ihzimil ahzab. Hancurkan ya golongan yang memerangi gitu. Allahumma zimhum wansurna alaihim. Ya Allah, hancurkan mereka dan tolonglah kami atas mereka. Falamma kharaja Rasulullah wa sahabatu fil khandaq, ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya keluar dari parit itu tadi, dhahaba Rasulullah ila diyari Bani Quraidah. Rasulullah pergi ke rumahnya Bani Quraidah, fa ajlahum. Ajla waktu itu udah lupa lagi, Mbak. Dicarikan lagi, Mbak. Fa ajlahum anil madinati wa tahharoha minhum tamaman. Tahharoha membersihkannya dari mereka semuanya. Wa kana dzalika hukmu Sa'ad bin Mu'ad. Itulah hukum Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu fihim. Walam yalbath Sa'dun an mata fahtazza arsyullahi ta'ala limautihi. Walam yabqa fil madinati illa yahudu Khaybar wa kanu qariban minal Madinah walahu mau'idun qaribun ma'a Rasulillah. Ajlanya kasih alif, Mbak. Itu ajla. Bukan ajal tapi ajla. Dikasih lam alif. Itu lam alif. Ajla itu fi'il, kalau ajal itu. Nah, gitu. Delay. Bukan sih. Coba aku cari di ajla. Ajla. Ajlahum. Tertunda, tertangguhkan. Tadi ada ajlahum. Hmm. Salah satu artinya negosiasi juga, Tija. Ajlahum. Negosiasi untuk ini loh. Kok syukron ya di sini artinya ya? Akhir dari perang. Yang ini al-mufawadat min ajla innaha il harb. Negosiasi untuk mengakhiri perang. Sama dengan ini. Mengakhiri. Gimana? Hmm. Mana tadi? Falamma kharaja Rasulullah fa'ajlahum. Dhahaba Rasulullah ila diyari Bani Quraidah fa'ajlahum anil Madinah. Ajlah tadi apa kata Mbak Rinda? Negosiasi. Nggak tahu itu salah satunya itu kayak mengakhirkan gitu atau ini yang ini
negosiasi untuk mengakhiri perang itu Ajlahum maksudnya mungkin apa ya? Gencatan senjata gitu apa ya? Semacam gitu atau malah mengusir? Zahaba Rasulullahi ila diari Bani Quraidah fa'ajalahum anil Madinah. Kan soalnya di sini toharoha minhum. Jadi kayak memberantas gitu loh. Kan toharoha minhum kan berarti membersihkan dari Bani Quraidah di Madinah. Wa kana dzalika hukma Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu fihim. Ini adalah peraturannya Sa'ad bin Mu'ad. Walam yalbat Sa'dun an mata. Bahtaza arsullahi ta'ala limautihi. Berguncanglah ars Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'ad tadi. Walam yabqa fil madinati illa yahudu Khaybar. Tidak tersisa di Madinah kecuali Yahudi Khaybar. Wa kanu qoriban minal Madinah. Mereka itu dekat dengan Madinah. berarti artinya Walaupun gimana Mbak? Mungkin menghabiskan, mengakhiri gitu ya. Iya, menghabiskan. Cuman ini kan maksudnya itu Habisi. menghabisi. Nah ya, menghabisi kayak memberantas, menghabisi orang-orang Bani Quraidah tadi. Karena toharoha itu artinya kan membersihkan. Ya, menghabisi kira-kira begitu. Bahkan ada nah terus itu tadi si Sa'ad bin Mu'ad tadi meninggal, lalu fahtazza arshullahi ta'ala limautihi. Ars Allah berguncang karena kematian si Sa'ad bin Mu'ad. Walam yabqa fil madinati illa Yahuda Khaybar. Dan tidak hukmah di sini itu maksudnya mungkin balasan gitu loh Mbak. Kayak ya balasan atas apa yang dilakukan. Apa istilahnya Mbak? Kok balas dendam itu apa sih bahasa itunya itu? Karena di sini bahkan ada likah hukmah Sa'ad bin Mu'ad. Misalnya Rasulullah itu menghabisi Bani Quraidah dan membersihkan mereka itu karena ada peristiwa apa namanya si Sa'ad bin Mu'ad ini yang sampai dia terkena, karena kan ini tadi kan Bani Quraidah itu yang kayak dia itu apa mengkhianati perjanjian kan, karena mereka itu pada awalnya kan katanya mau menjaga, melindungi supaya orang-orang musyrik itu tidak masuk, tapi kemudian ya mungkin mereka menyeleweng gitu dari perjanjian itu, lalu ternyata orang-orang musyrik malah hadir di situ, ngepung orang Islam terkepung di dalam parit, lalu terjadilah peristiwa itu. Nah, orang-orang Yahudi malah membukakan jalan bagi orang-orang musyrik kan. Nah, sampai kemudian si Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian dia terluka karena ya itu tadi. Kan biasanya gitu ya kalau dalam perang terus misalnya sudah disusun strategi begini terus ada yang khianat atas strategi itu kan akhirnya kan yang terjadi ya apa bencana yang terjadi biasanya mengenai salah satu ini prajuritnya. Walam yabqa fil madinati illa yahudu Khaybar bahkan apa di Madinah walahum mau'idun qaribun Rasulillah. Bagi mereka adalah janji yang dekat bersama Rasulullah. Hukmah ini keputusan bukan Tijar ya? Keputusannya Sa'ad bin Mu'ad. Ya hukum bisa diartikan keputusan juga sih. Bahkan adalah hukmah Sa'ad bin Mu'ad. Yang walam yalbas Sa'dun an mata ini saya belum bisa memahami. Itu kayak bahasa mungkin kiasan gitu.
Kan yalbath itu kan labita itu kan menetap ya. Tidak menetap saat meninggal itu. Mungkin kayak bahasanya tuh bahasa idiom gitu loh Mbak. Yang ini. Yang hukmah saat ini bisa diartikan keputusan juga bisa. Biasanya keputusan itu Atau bukan bahasa Arabnya itu setelah ikrar. memutuskan terus meninggal gitu, teacher, bukan? Gimana? Setelah memutuskan terus meninggal. Oh, dia belum memutuskan itu, lalu dia sudah meninggal. Bahkan nadalika hukmah Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu bihim walam yalbath Sa'dun an mata. Oh, berarti mungkin dia belum menerapkan hukum itu, gitu kira-kira ya. Kan yalbath itu kalau asli artinya itu kan menetap. Menetap yang menetap live in gitu, live in. Jadi bukan yang menetapkan, kan beda tuh menetapkan yang apa kalau bahasa Inggrisnya itu decide on gitu sama live in kan beda toh, menetap dan menetapkan gitu. Nah, yalbath itu kalau asli artinya itu ya menetap. Menetap misalnya kayak cerita Nabi Yunus itu kan lalabitha fi batnihi, menetap di dalam perut ikan gitu. Atau maksudnya ya dalam konteks itu bisa dipakai bahwa walam yalbath sa'dun an mata, dia belum memutuskan itu dan dia sudah meninggal. Batas itu tadi ya sudah sampai sinilah kira-kira, nanti sambil kita pahami lagi kalau ada gitu. Ada yang mungkin saya kurang meyakinkan dalam menerjemahkannya. Oke, lalu sekarang berikutnya wafil amista di Selil Hijrah di tahun ke-6 Hijriah. Ro'a Rasulullah fi naumihi, Rasulullah bermimpi ya. Jadi kalau ada kata ro'a fi naumihi itu artinya bermimpi. Ka'annahu qad tawafa haulal Ka'bah. Rasul itu bermimpi tawaf di sekitar Ka'bah. Wa ru'yal anbiya'i wahyu minallah. Sementara kalau mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Nah, ini kan Rasulullah mimpi tawaf, sementara beliau ada di Madinah kan. Fa'amarul muslimina bitajahhuzi lil khuruj ilal umrah. Lalu Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam untuk tajhiz, itu bersiap sedia, bersiap-siap untuk keluar ya, untuk melakukan umroh. Fajtama'a ma'ahu alfun wa khamsumi'ati rajulin. Lalu berkumpul bersamanya itu ada 1.500 orang. Walam yakun Nggak ada suaranya ya? Iya, teacher hilang kayaknya. Loh, Suaranya. kok hilang? Barusan balik lagi. Oh iya toh, Mbak. Tadi nggak kedengeran ya. Oh Wait, jadi dari awal nggak kedengeran yang saya bilang dari tahun ke-6 Hijriah. sampai yang bersiap-siap umroh, terus mengumpulkan, nah, terus lain itu hilang. Oh, oke. Ya, jadi wafil amisa di Selil Hijrah di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bermimpi. Ya, jadi kalau ro'a fi naumihi itu artinya bermimpi. Seakan-akan beliau itu tawaf sekitar Ka'bah. Waru'yal anbiya'i wahyun minallah. Nah, jadi mimpinya Nabi, para Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Fa'amaral muslimina bitajahuzi lil Rasulullah memerintahkan Fajtama ma'ahu alfun wa khamsumi'ati rajulin. Bersamanya 1.500 orang. Walam yakun ma'ahum illa suyufu fakot. Tidak bersama mereka kecuali cuman senjata. Jadi cuman bawa pedang kok, senjata. Cuman bawa pedang.
Wa bada'a Rasulullah al-masira, Rasulullah mulai perjalanan hatta wasala ila masyarifi Makkah, sampai ke Makkah. Famana'atu Quraisyun minat dukhuli ilal Ka'bah, tapi sama orang-orang Quraisy ditahan, ya, ditahan masuk ke Ka'bah dan umroh. Fa'arsara Rasulullah Utsman bin Affan, lalu Rasulullah mengutus Utsman bin Affan liya'ridu alaihim, untuk negosiasi al-amro. Liya'ridu al-amro itu kayak untuk menyampaikan apa perkara atau urusannya itu. Itu kan Rasulullah kan niatnya cuma mau umroh gitu. Tapi sama orang-orang Quraisy, kafir Quraisy nggak diizinkan untuk masuk. Wa Khoro Utsman wa al muslimuna annahu qad qutila. Nah, tapi kok pas disuruh itu kok Utsman tuh nggak balik-balik gitu kan? Kan sama Rasulullah itu kan dalam peristiwa itu loh, Hudaybiyah apa itu. Nanti baca lagi yang kan Rasulullah bersama dengan pasukannya tadi itu menunggu di satu lembah atau di bawah pohon gitu. Nah, delegasinya Utsman bin Affan diminta untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy itu. Nah, tapi kok si Utsmannya nggak balik-balik gitu kan. Lalu mereka mengira bahwa si Utsman itu terbunuh. Nah, ini Hudaybiyah. Wa tahta syajaratil Hudaybiyah, di bawah pohon Hudaybiyah, wa hiya maudhi'un qaribun min Makkah, tempat yang kayak Mbak Novi, Mbak Rinda, Mbak enggak, mungkin pas lagi tanya. Kenapa Mbak Nov? Teacher suaranya Nggak putus-putus. kedengeran, putus-putus. Oh, nggak kedengeran. Nah, ini kan sampai di pohon Hudaybiyah. Tadi saya nanya, maksudnya Mbak Novi, Mbak Mira, sama Mbak Rinda mungkin sudah pernah nggak di lokasi itu gitu loh. Ya, Pas haji. pernah teacher. Udah Mbak ya, sampai situ ya? Iya, Oh, saya berarti kan udah bisa bayangkan kan. Di bawah pohon Hudaybiyah, wahya maudhi'un qaribun min Makkah. Jadi Hudaybiyah itu satu tempat yang dekat dengan Makkah. Ya kan para Nabi dan para sahabatnya nunggu di situ. Nah, Utsmannya yang disuruh maju ke Mekah dulu untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk bernegosiasi dan menjelaskan apa maksud kedatangan Nabi ke Mekah itu untuk umroh. Qala Rasulullah li ashabihi. Nah, karena si Utsman ini lama nggak datang, nggak balik, dikira dia terbunuh gitu. Lalu Rasulullah meminta para sahabat untuk berbaiat. Man yubayi'uni alal maut, gitu. Maksudnya siapa yang mau berbaiat padaku. Jami'an, ayat semua mereka itu menjulurkan tangan mereka, wa baya'u alal maut. Maksudnya berbaiat atas kematian gimana? Wa kanat bai'atan hamatan. Maksudnya mungkin itu maksudnya rela mati gitu loh. Baiatnya itu. Wa kanat bai'atan hamatan. Ini adalah baiat yang penting. Li'annal muslimina bila silahin. Nah, karena setelah melihat Utsman bin Affan itu meninggal, kan terus Rasulullah itu baiat, maksudnya nanti kalau kematian ini juga mengenai kita gitu, menimpa kita, apakah para sahabat ini juga siap? Nah, terus dibaiat dengan itu. Maksudnya. Karena orang-orang Islam nggak bawa senjata. Pedang itu tadi. Walakinnahum qabilul mauta fisabilillah fida'an li Utsman. Tapi mereka itu ya siap menerima kematian di jalan Allah untuk
dzannuhu qad qutila, yang mereka kira sudah terbunuh. Wa summiyat hadhil bai'atu bai'at ar-ridwan. Wa radhiyallahu 'anil mu'minina faqala ta'ala. Nah, lalu Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim pada berbaiat kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah menurunkan ketenangan pada mereka. Wa atsabahum fatham qariba, dan memberi pahala dengan kemenangan yang dekat. Teacher bisa diulang sedikit lagi nggak? Tadi suaranya putus-putus banget, nggak kedengeran. Yang mana, Mbak? Yang tadi sampai di bawah pohon, terus mereka berbaiat. Setelahnya itu terus nggak tahu sampai yang terakhir teacher yang baca ini. Al-Fatihah. Iya itu putus-putus. Apa padahal ini sebentar. Udah pakai wifi rumah loh. Bentar saya cek jaringannya, Mbak. Oke. Jadi famaddu jam. Halo? Iya, teacher. Oh, hilang lagi. Sudah jelas, Mbak, suara saya atau hilang lagi? Jelas. Halo? Iya, teacher, kedengeran. Jelas. Oh, kedengeran. Oke. Famaddu jami'an aydiyahum. Jadi kan tadi di bawah pohon Hudaybiyah itu, nah Hudaybiyah itu apa? Hudaybiyah itu adalah satu lokasi atau tempat yang dekat dengan Mekah, gitu kan? Nah, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Man yubayyi'uni alal maut." Siapa yang mau berbaiat padaku siap mati gitu. Famaddu jami'an aydiyahum wa baya'u alal maut. Mereka maddu itu maddaya, maddu itu artinya menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Wa baya'u alal maut, dan mereka itu berbaiat siap kematian tadi. Wa kanat bai'atan hamatan. Nah, itu adalah satu baiat yang sangat penting. Muslim ini pada nggak ada bawa senjata. Walakinnahum qabilul mauta fisabilillah, tetapi mereka siap menerima kematian di jalan Allah. Artinya tebusan untuk Utsman. Alladzi dzannuhu qad qutila. Yang mereka menyangka telah terbunuh. Wa sumiyat hadhil bai'atu, baiat ini dinamakan bai'atur ridwan, bai'at ridwan. Putus-putus lagi. Allahu anil murriyat. Halo? Putus-putus lagi. Halo, cek. Ya, udah bisa sekarang. Oke. Nah, jadi atas peristiwa baiat ridwan itu Allah meridhoi, ya, Allah merestui, lalu turunlah ayat. Laqad radhiyallahu ta'ala 'anil mu'minina, sungguh Allah rela atau ridho 'anil mu'minin, pada orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Fa'anzala
kinata alaihim wa asabahum fathang qariba, dan Allah memberi pahala, memberi ganjaran dengan kemenangan yang dekat. Falamma ada Utsman radhiyallahu anhu ila Rasulillah hayyan. Nah, ketika Utsman ini kembali ke Rasulullah, lam tamsashu Quraisyun bisuin. Ternyata nggak diapa-apain tuh sama orang Quraisy. Maksudnya nggak disakiti gitu. Tamsashu bisuin itu maksudnya nggak disakiti. Da'atil mufawadatu bainat tarafaini. Lalu dimulailah ya negosiasian, apa istilahnya itu? Ya mulai bernego gitu di antara dua kubu itu, Quraisy dan ini. Di antara Quraisy dan orang-orang mukmin. Oke. Lalu wa kana Rasulullah qad ra'a naqatahu al-qaswa'a. Lalu Rasulullah melihat unta betinanya yaitu al-qaswa qad waqafa fit tariq, berhenti di jalan, la turidu anta taharroka, tidak mau bergerak. Fa'alima anna hadhihi isyarah, dan Rasul mengetahui bahwa ini adalah isyarat minallahi ta'ala bi annal umrata lam tatimma. Isyarah bahwa umrohnya kan belum dilakukan. Kan tadi niatnya umroh gitu. Faqala wallahi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fihal baita illa ajabtuhum. Khuttah dicarikan Mbak Rin. Khuttah. Khuttatan. Khuttatan apa di sini? Kalau hittah itu hittatun nafil lakum khotoyakum. Ini khuttah Mbak, pakai kho. Oh sama ya artinya. Kalau hittah itu kayaknya pakai hak bukan pakai kho ya. Khuttah. Khuttah plan ya Mbak. Layas aluni khuttah. Iya, teacher. Rencana polisi. Di sini artinya plan ya. Jangan memintaku, jangan bertanya kepadaku gitu mungkin. Demi Allah jangan bertanya kepadaku rencana mereka mengagungkan rumah Allah itu kecuali aku mengijabainya. Wa fin nihayati, dan di akhir tawassalat torofani ila kitabati sulhin bainahuma. Dan di akhir itu tadi kan tawar menawar atau nego itu tadi kan, saling nego dengan orang-orang Quraisy tadi. Lalu terdapatlah satu keputusan perdamaian, damai di antara keduanya. Urifa bismi sulhil Hudaybiyah. Nah, lalu itu dinamakan dengan sulhul Hudaybiyah, perdamaian gitu loh. Jadi nggak jadi perang. Ya kan memang Nabi ke situ nggak niat perang kan. Wa kana min syurutihi. Nah, lalu kemudian ada perjanjian Hudaybiyah itu. Butir-butirnya dalam perjanjian Hudaybiyah itu apa isinya?
Yang pertama datang. Jadi menghentikan peperangan di antara Muslim dan Quraisy selama 10 tahun. Jadi jangan ada peperangan selama 10 tahun. Lalu manja'a ila Rasulillahi duna idni Quraisyin yu'iduhu ilaihim. Wa manja'a min indihi ilaihim la dunau ilaih. Nah ini yang sering dibahas, merugikan umat Islam itu karena siapa yang datang kepada Rasulullah tanpa izin dari orang-orang Quraisy, maka kan sebagian ketika Nabi hijrah ke Madinah kan masih ada beberapa yang di Mekah kan. Nah kalau dia kemudian pergi ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah lagi. Nah sebaliknya siapa yang datang dari selain itu, maksudnya justru malah pergi ke Mekah itu, misalnya kembalikan kepada Rasulullah. Itu butir yang kedua. Yang ketiga, Yahudul muslimuna fi hadzal ami ilal Madinah. Jadi tahun ini enggak di umroh. Jadi fil amil ladzi yalihi. Nah, bisa umrohnya fil amil ladzi yalihi, di tahun berikutnya. Jadi udah biar udah deket dengan Mekah, nggak diizinkan untuk masuk Mekah, diminta balik lagi ke Madinah, boleh umrohnya tahun depan. Nah, lalu butir berikutnya, man arada dukhula fi hilfi Rasulillah falyadkhul wa man arada dukhula fi hilfi Quraisyin falyaf'al. Ini apa namanya? Kayak terserah gitu, maksudnya di apa sih, terbuka aja siapa yang mau gabung ke friksi Rasulullah, apa ke friksinya Quraisy, ya silakan aja gitu. Wa dhannal muslimuna anna hadhihi syurutu zalimah. Nah, dari butir-butir perjanjian Hudaybiyah itu, orang-orang muslim mengira bahwa ini adalah butir-butir yang merugikan, zalimatun lahum. Hatta qala Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, alaisu bil musyrikin?" Wahai Rasulullah, bukankah Rasul itu bukan musyrik? Qala na'am. Ya betul. Faqala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, awalas nabil muslim, katanya, wahai Rasulullah, bukankah mereka itu orang-orang musyrik? Iya, kata Nabi. Ya Rasulullah, awalas nabil muslimin, bukanlah kita ini orang-orang muslim? Qala na'am. Kata Rasulullah, na'am. Qala Umar, fa'ala manu'tid daniyah fi dinina. Fa'ala. Alama itu atas dasar apa gitu loh kayaknya. Yuksadu bidzalika annana a'tainahum aktsara min haqqihim wa tanazzalana lahum. Yuksadu bidzalika annana a'tainahum aktsara min haqqihim. Daniyah itu kayak apa Mbak, kok dibrekne gitu loh. Pasti coba sih Mbak Rinda sambil cari kira-kira apa yang pas bahasanya itu. Maksudnya tuh kita ini kok mengalah itu loh, kok atas dasar apa kami memberikan begitu itu kepada orang-orang musyrik dalam urusan agama kita. Dikasih alif lam coba Mbak, ad-daniyah soalnya kalau
Mbak. Ketemu banyak tuh. Bring close. Kalau dana itu memang artinya dekat, tapi ini adani ya. Adani ya. Walakinna Rasulullah la yantiqu 'anil hawa. Tapi ketika Umar itu ya bisa dikatakan protes gitu ya atau komplain gitu kepada Nabi, ya Nabi itu kan tidak bisa berbicara tanpa ada wahyu. Ya kan tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Wa ma yaf'aluhu innama yaf'aluhu biwahyin. Jadi Rasulullah menunggu wahyu. Faqala lalu Rasulullah bersabda, "Ya Umar ini Rasulullahi, wahai Umar aku ini Rasulullah wa abduhu dan hamba Allah walan yudhayyi'ani walam yudhayyi'anillahu walan ukhalifa amrohu." Jadi Allah tidak akan meninggalkanku selama aku tidak menyelisihi perkaranya gitu. Wa nazalal Qur'anu musaddiqan li Rasulillah, lalu Quran itu turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan ayat yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberi kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Wa huna ta'akkada Umar, dan inilah makin yakin Umar wassahabatu dan para sahabat annas samaa, bahwa langit tujahizulahum menyediakan mereka naba'an sa'idan, berita yang menggembirakan. Falaqad tala sabruhum, telah lama kesabaran mereka. Wastaghfara Umaru rabbahu, dan Umar Umar beristighfar kepada Tuhannya, meminta ampun. Wa ada Rasulullah ilal Madinah, lalu Rasulullah kembali ke Madinah. Tsumma ada fil amit tali, dan datang lagi di tahun berikutnya, liya'tami rawayatu fabil baitil atiq, untuk melaksanakan umrah dan tawaf di Ka'bah. Wa huwa ya'lamu tamaman, dan dia mengetahui dengan sempurna anna rabbahu, bahwa Tuhannya sayuhaqqiqu lahu ma wa'adahu, akan mewujudkan apa yang dijanjikannya. Wa annal islama ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu akan unggul, akan meninggi, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Wa annallaha nasirun ibadahul mu'minin, dan sesungguhnya Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Nah, jadi peristiwa Hudaybiyah ini atau Bai'at Ridwan ini memang seringkali dibahas ya, bahwa ini adalah strategi politik Nabi ketika menghadapi orang-orang Quraisy. Memang di awal terkesan merugikan gitu. Coba bayangkan udah sampai Hudaybiyah, udah mau deket Mekah, disuruh balik gitu kan. Terus butir-butir perjanjiannya itu kayak gitu tadi, kalau ada orang Madinah ke Mekah, maka nggak boleh balik. Tapi kalau ada orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan lagi gitu. Nah itu kan cukup merugikan bagi pihak Muslim. Nah ketika Umar itu memprotes gitu kepada Nabi, gimana Nabi kok kita membuat perjanjian seperti ini? Nah kata Nabi, ya ini perintah Allah, saya nggak bisa mengatakan sesuatu di luar wahyu. Nah lalu kemudian Allah menjawab bahwa apa yang dilakukan itu Nabi itu sudah benar, dan kemudian turun ayat bahwa kemenangan akan diraih oleh umat Islam. Mungkin sampai sini pas jam 3 Mbak. Semoga manfaat. Mari kita akhir rahman asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Mbak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.